warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri dengan NIM 1823174 dari kelas Pendidikan IPA C 2018 pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Febrianto MPD. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi proposal penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Strategi Peta Konsep terhadap peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 7 SMP. Nah, dengan pokok pembahasan yang pertama, bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai kajian pustaka, dan bab ketiga mengenai metode penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kemudian adanya tuntutan kurikulum 2013 yang menghendaki kualitas pembelajaran yang dapat menjadikan sikap siswa yang kreatif, mandiri, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban martabat bangsa. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pembelajaran yang bersifat konvensional berupa metode ceramah, sehingga siswa kurang aktif yang tentunya menyebabkan hasil belajar siswa yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi strategi pembelajaran yang tepat guna meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya dengan strategi peta konsep. Nah, peta konsep berguna dalam meningkatkan keefektifan dalam proses pembelajaran. Hal ini karena materi tergambarkan secara kompleks dalam satu lembar dan memudahkan siswa dalam memahami dengan melihat keterkaitan konsep satu dengan konsep lainnya, sehingga dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Jadi, berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul penelitian yaitu Pengaruh Penggunaan Strategi Peta Konsep terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 7 SMP. Nah, kemudian identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru, strategi atau metode pembelajaran yang kurang menarik, adanya peta konsep yang masih sederhana, dan hasil belajar siswa yang rendah. Kemudian batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada strategi pembelajaran yang digunakan yaitu peta konsep. Kemudian subjek penelitian adalah siswa kelas 7 SMP. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh penggunaan strategi peta konsep terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 7 SMP. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi peta konsep terhadap peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 7 SMP. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru, dengan adanya metode pembelajaran peta konsep dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang menarik di kelas. Nah, bagi siswa, membantu siswa dalam memahami konsep materi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian bagi sekolah, dapat menjadi referensi bagi sekolah dalam mempertimbangkan metode atau strategi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan bagi peneliti sendiri, dapat memberikan pengalaman dan menambah pengetahuan peneliti dalam menerapkan strategi peta konsep yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian, kajian pustaka. Nah, kajian teori yang meliputi yang pertama hakikat peta konsep, hakikat belajar, hakikat hasil belajar, hakikat pembelajaran IPA, dan hakikat strategi pembelajaran. Kemudian, penelitian yang relevan. Peneliti mengambil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu ada Nindi Kurnia Jasmita tahun 2007 dengan judul penelitian yaitu pengaruh metode pembelajaran peta konsep berbasis media visual terhadap kemampuan berpikir kreatif dan motivasi belajar siswa peserta didik kelas 10. Yang kedua yaitu penelitian Ani Nurhayati tahun 2010 dengan judul penelitian yaitu
Pengaruh strategi peta konsep mapping terhadap hasil belajar fisika siswa dengan studi kuasi eksperimen di MTS Al-Muhsin Cibinong. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian ini, pendidik akan menetapkan materi pembelajaran, kemudian pada proses pembelajaran, pendidik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelas eksperimen dengan pembelajaran menggunakan peta konsep, dan kelas kontrol menggunakan metode konvensional tanpa menggunakan peta konsep. Nah, di akhir pembelajaran, pendidik memberikan soal post-test sebagai pembanding kondisi awal peserta didik. Hasil post-test dianalisis datanya menggunakan uji T untuk melihat adakah pengaruh penggunaan strategi peta konsep terhadap peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 7 SMP. Nah, kemudian hipotesis. Ada pengaruh penggunaan strategi peta konsep terhadap peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 7 SMP. Kemudian pada bab 3 metode penelitian. Nah, yang pertama itu jenis dan desain penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimental dengan desain penelitian yaitu post-test only control design. Lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 1 Padang Sago dengan waktu penelitian kurang lebih selama 6 bulan. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya adalah siswa kelas 7. Sampelnya terdiri atas 2 kelas, yaitu ada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas dinyatakan dengan X adalah variabel yang dimanipulasi dalam penelitian karena diduga memiliki pengaruh terhadap variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi peta konsep. Nah, sedangkan untuk variabel terikat dinyatakan dengan Y adalah respons subjek penelitian yang diukur sebagai pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikat adalah hasil belajar siswa. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes. Kemudian uji coba instrumen penelitian. Uji coba instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk uji validitas, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, atau uji validitas adalah uji kesanggupan alat penilaian dalam mengukur isi yang sebenarnya. Sedangkan reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang ingin dinilai. Kemudian teknik analisis data menggunakan uji T berdasarkan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diukur. Sebelum dilakukan analisis uji T, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yang harus dipenuhi dalam uji T, yaitu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel yang sedang diteliti berasal dari populasi yang didistribusikan normal ataupun tidak. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai variasi yang sama atau tidak. Kemudian uji T. Uji hipotesis digunakan untuk melihat hasil tes peserta didik dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji T independen. Dan uji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hasil tes peserta didik dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji independen.